Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sebab yang bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita kerjakan. Dan segala sebab yang bisa memundurkan ketakwaan kita maka kita tinggalkan. Oleh karena itu, setelah seorang mengerjakan kewajiban-kewajiban, maka hendaknya dia berhias dengan amalan-amalan sunnah. Begitu pula seandainya seorang sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka dia berhias dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Begitu pula yang bisa merusak muruahnya, bisa merusak wibawa dan citra dirinya. Pada hari ini ya ikhwan, karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, maka saya berbicara tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan diturunkan kepada Nabi SAW secara bertahap pertama kalinya juga di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW diutus di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Idza dakhala Ramadan, jika masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar wa abwabu jahannam, dan ditutuplah pintu-pintu jahannam, wa sulsilati syayatin, dan dibelenggulah, diikatlah setan-setan. Oleh karena itu peluang untuk beramal soleh sangat banyak, peluang untuk menghindari perbuatan maksiat sangat besar. Maka bulan ini adalah bulan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Begitu pula bulan Ramadan menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat yang 5, wal jum'atu ila jum'ah, Jumat yang satu ke Jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya, mukaffiratun ma bainahunna, menghapuskan dosa di antara keduanya, ma idza jutanibal kabair, idza jutanabal kabair, jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian dalam beramal, ayo ikhwan, mari kita sama-sama meniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya puasa itu disebutkan sebagai satu amalan yang seorang hamba bisa mengetahui keikhlasannya. Kenapa? Apa yang bisa dipamerkan dari ibadah Ramadan? Oh, saya sudah puasa Ramadan, gak ada yang bisa dibanggakan. Tetapi kalau dia mau batalkan puasanya, tinggal masuk WC, batalkan. Tinggal masuk kamar, kunci kamar, dia bisa batalkan puasanya. Oleh karena itu peluang untuk ikhlas untuk orang-orang yang berpuasa itu sangat besar. Berpuasa Ramadan, kemudian ikutilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang pertama yang kita lakukan adalah berpuasa. Berpuasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari
menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan, muntah dengan sengaja dan yang lain-lainnya. Kemudian ayol ikhwan, disertai dengan niat. Kalau hanya menahan, tidak pasang niat, maka tidak sah puasanya. Kemudian ketika kita berpuasa ayol ikhwan, hendaklah kita bersahur. Sebelum subuh itu kita bersahur. Sebelum datangnya waktu subuh, yaitu terbitnya fajar shadiq, fajar yang benar, ya, maka kita bersahur. Diusahakan bersahur. Jika tidak ada yang kita makan, usahakan kita meneguk air. Dan makanan sahur yang terbaik adalah kurma. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'ma sahuril mu'min, sahurul mu'mini at-tamru." Sebaik-baik hidangan sahur seorang mukmin adalah kurma. Begitu pula bersahur untuk mengambil keberkahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu." Bersahurlah kalian, fa inna fis suhuri barakah. Sesungguhnya pada perbuatan bersahur terdapat keberkahan. Sebagian ulama membacanya fa inna fis sahuri barakah. Fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya pada hidangan sahur terdapat keberkahan. Kedua-duanya terdapat keberkahan, baik perbuatan maupun pada hidangan sahur. Kemudian ayol ikhwan, ketika bersahur tidak perlu berniat seperti sebagian orang mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka yang seperti ini tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak dijelaskan oleh imam yang 4 lafaz niat seperti itu. Kemudian ketika kita berpuasa, maka perbanyaklah berdoa, karena doa orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama menyatakan bahwa jika kita lupa, maka bersegeralah sebelum berbuka untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak amal-amal baik yang wajib maupun yang sunnah, ya, ketika kita sedang berpuasa. Ketika berbuka puasa, bacalah bismillah, ya, dengan nama Allah. Sebagian ulama menyebutkan ada doa-doa yang lain bagi yang menghasankan hadis dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, maka silakan membaca doa tersebut, dan bagi yang tidak maka cukup membaca bismillah. Kemudian jangan lupa jika kita memakan bukaan dari orang lain, doakanlah orang yang telah memberi kita bukaan puasa. Dan seperti di pondok ini tidak luput dari pemberian dari orang-orang yang menyediakan bukaan puasa. Ya, sebagian besar kita katakan memang masih dari para donatur, tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya ya warga DKH juga banyak yang menyumbang untuk para santri memberi bukaan puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara shaiman." Barang siapa memberi bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala yang semisalnya. Innahu la yantaqisu min ajri shaimin as-shaimi syai'un. Tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Kemudian amalan yang kedua yaitu salat tarawih. Salat tarawih menjadi sunnah, menjadi kebiasaan, dan menjadi kesepakatan para ulama akan sunnah mengerjakannya. Salat tarawih dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, atau sebagian ulama memandang 4 rakaat, 4 rakaat, maka tidak menjadi masalah. Yang mengerjakan 2 atau 4 itu tidak menjadi masalah. Kemudian ditutup dengan witir, ya, baik 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, kita biasakan salat bersama imam. Man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang salat malam bersama imam sampai selesai, sampai imam pulang, maka dicatat seperti salat semalam suntuk 1 malam. Maka kita katakan ayol ikhwan, ya, kita katakan salatlah bersama imam. Ya, jangan menyengaja juga telat masuk ketika mau ruku baru masuk,
Ya, bagaimana mau mendapatkan pahala full kalau memang sudah meniatkan dari awal masuknya sebelum rukuk. Masuklah, usahakan dari awal bersama imam takbiratul ihram dengan sempurna. Dan kita katakan sholat kita ini masih sangat ringan, setengah juz. Di akhir Ramadan pun 10 terakhir kita baca cuma 1 juz, sangat ringan. Ya, setengah juz bukan hal yang berat untuk sholat. Tetapi kita ternyata, ya ikhwan, saya teringat perkataan sebagian ikhwan kita, sebenarnya kuatnya berdiri seseorang ketika sholat malam itu bukan karena jiwa raganya atau dia masih muda, tetapi karena kekuatan imannya. Syekh Abdul Razak pernah di depan beliau ada seorang yang hanya punya satu kaki, dan beliau melihat tahajud, ketika itu tahajud, ya, dan itu jamaah Indonesia. Beliau berkata, saya memperhatikan bapak yang di depan saya sholat, beliau hanya punya satu kaki, tetapi subhanallah, kaki kami gantian, kaki kanan, kaki kiri, beliau tidak bergerak kakinya, sholat. Allah, hada quwwatul iman. Ini adalah kekuatan iman orang yang hanya memiliki kaki satu. Oleh karena itu, ya ikhwan, hal-hal yang seperti ini mari kita tingkatkan keimanan kita. Kita paksakan, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan-jalan kami. Kemudian yang ketiga, ibadah yang disunahkan adalah berumrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan itu setara pahalanya dengan haji. Bagi antum yang sudah 40 tahunan kemudian nanti mau mendaftar haji, kalau umur sudah lebih dari 45 tahun, saya sarankan gak usah lagi daftar haji reguler. Fokuskan saja untuk umroh di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti berhaji. Kenapa? Daftar sekarang 26 tahun, 27 tahun baru berangkat, kecuali daftar haji khusus, ya, kecuali di bawah itu, maka kita katakan silakan tafadholu, silakan yang mendaftarkan untuk haji reguler. Barakallahu fikum jami'a. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Di antara amalan yang disunnahkan di bulan Ramadan adalah mencari malam Lailatul Qadar. Dia adalah satu malam di mana ketika seorang beramal di sana, amalannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada 1000 bulan. Umur kita, umur umatnya Nabi Muhammad SAW pendek-pendek, tetapi Allah menjadikan setiap tahun ada malam Lailatul Qadar, kita bisa beramal di malam tersebut. Maka fokuslah beramal, dan sebaik-baik orang yang mencari malam Lailatul Qadar adalah orang yang beriktikaf, yaitu fokus ke masjid. Saya dulu pernah mencari malam Lailatul Qadar, saya berusaha di rumah atau berusaha di rumah orang lain. Tetapi apa? Nanti paling jam 11, jam 12 tepar, ya, tidak sanggup lagi bangunnya ketika sahur. Tapi berbeda kalau kita berada di masjid, kita ada yang mengingatkan, ada yang membangunkan, ya kan? Melihat orang lain beribadah, kita menjadi semangat. Maka yang seperti ini fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jika tidak bisa, ayo ikhwan, beriktikaf di full 10 hari penuh, maka beriktikaflah di waktu malam. Beriktikaflah masuk sebelum maghrib, keluar setelah subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri untuk beriktikaf, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan. Kemudian ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, disunahkan banyak membaca Al-Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an. Perbanyak baca Al-Qur'an. Jangan hanya mengkhatamkan satu kali, khatamkan banyak. Bagi yang merasa lemah dalam membaca Al-Quran, saya belum lancar bacaan Al-Quran saya, maka teruslah latih sampai bisa minimal satu Ramadan ini satu Al-Quran, ya, satu Ramadan ini satu
Al-Quran, dan kalau bisa tambah lagi 2, 3, 4, 5 ya dan seterusnya. Hatamkan Al-Quran lebih banyak maka lebih baik. Bahkan diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau membaca Al-Quran dalam 1 bulan sebanyak 60 kali. Satu hari bisa menghatamkan 2 kali Al-Quran. Baik. Kemudian memperbanyak amal kebajikan, memperbanyak memberi. Ustaz, saya tidak punya uang. Yang namanya kebajikan itu bukan hanya dengan uang, dengan harta. Kita membantu orang lain, meringankan beban orang lain, mengurus sedekah, mengurus ini, mengurus itu, membersihkan masjid. Banyak sekali amal kebaikan yang bisa dilakukan dengan tidak pakai harta. Maka kita katakan kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi SAW manusia yang paling baik, dan yang paling baiknya adalah ketika beliau berada di bulan Ramadan, maka kebaikan beliau itu lebih cepat daripada angin kencang yang membawa hujan. Oleh karena itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sama-sama fastabiqal khairat, ya, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan ini. Kemudian kita perbaiki terus amalan-amalan kita, dosa-dosa kita tinggalkan. Ya, kebiasaan-kebiasaan, contohnya ada sebagian orang, Ustadz saya ketagihan game, Ustadz saya ketagihan nonton, Ustadz saya ketagihan, intinya perbuatan-perbuatan buruk. Maka kita katakan Ramadan adalah tempat untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Sebenarnya dalam psikologi pun ya butuh 40 hari kita melatih diri kita. Insya Allah cukup Ramadan 1 bulan ditambah dengan Syawal, awal-awal Syawal kita beribadah. Mudah-mudahan itu menjadikan kita bisa beristiqamah sampai akhir hayat kita. Mari kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan dan bisa beribadah dengan seluruh ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Akhirnya perbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Allahumma salli wa sallim ala Nabil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.